Ortosec Hypersonic 1,3 dan 910 Haze Pro. Apa yang membuat kedua sepatu ini banyak banget dicari sama para pelari nih? Jadi segmentasi sepatu lari lokal makin rame. Ini dia Runhood Gear Battle. Yo, what's up Runhood family? Welcome back to Runhood Gear Battle with Satria Sabto. Di sini sudah ada sepatu yang rame sekali nih kalian nantikan, kalian minta ke kita. Ya, ini dia Ortosec Hypersonic 1,3 dan ini 910 Haze Pro. Untuk yang ini ada colorway DWP. Jadi kalau kalian ada tanya bedanya MGL, DWP, sebenarnya sama aja, itu colorway-nya aja yang beda. Oke, kedua sepatu ini tuh jadi rame karena pertama ya, kita bahas dulu dari Ortosec dulu. Si Ortosec ini emang udah lama ya, jadi mereka adalah sepatu berplat karbon pertama ya, yang ada di Indonesia, dan ini sudah versi yang ketiga, Hypersonic 1,3. Sepatu ini tuh jadi rame karena selain daripada looks-nya yang jadi lebih fresh, dan juga kolaborasi Ortosec dengan atlet pro triathlon di Indonesia, yaitu Andi Wibowo, yang udah dicobain sepatu ini di Ironman World Championship di Nice di Perancis di tahun 2023, dan surprisingly beliau memiliki performance yang sangat oke. Nah, kemudian kita ke 910 Haze Pro. Itu di sekitaran tahun 2024 itu sudah mass production, sedangkan untuk yang baru dicobainnya itu di sekitaran tahun 2023 pada saat Borobudur Marathon. Itu jadi rame karena si atletnya 910 itu berhasil mendapatkan podium 2 kategori maraton nasional. Mas Ranto, good job. Itu jadi rame karena yang lainnya tuh pakai sepatu merek luar, sedangkan si Mas Ranto itu menggunakan 910 Haze Pro, dan itu jadi bikin rame gitu karena wow, ada sepatu lokal yang bisa masuk podium gitu. Apa sih yang menarik dari kedua sepatu ini? Jadi gue bakal bahas detail, dan gue udah pakai dua sepatu ini dengan total mileage. Yang ini 63 dan yang ini 69. Bener-bener close, bener-bener hampir sama nih mileage-nya. Oke, yang pertama kita bakal bahas dari mulai technical specification-nya dulu nih. Yang pertama adalah upper-nya. Ya, upper-nya ini menggunakan mesh upper, terus ada tangnya itu classic tang ya. Jadi tang yang bukan gazetted. Terus kemudian si upper-nya ini super breathable, ya bolong-bolong kayak gini. Kemudian ada padding yang ada di heel yang cukup minimal. Kemudian di tangnya juga yang memiliki padding yang cukup minimal. Nih bahkan ini tipis banget ya. Oke, nah selanjutnya kita bakal bahas technical specification-nya mulai dari midsole-nya. Nah, midsole-nya menggunakan Stratus foam yang atas dan yang bawah Cumulus foam, serta ada beberapa rubber. Ya, ini maaf ya kotor. Yang ini yang karetnya tuh di sini ya. Bagian karetnya tuh di sini. Cuma warnanya dibikin putih sama mereka. Ini tidak putih karena saya lari di trek tanah. Nah, untuk di 910 Haze Pro. Nih, 910 Haze Pro menggunakan mesh upper juga. Cuman yang di sini mesh uppernya itu tipis seperti plastik, dan juga dia juga sudah transparent. Itu ya, sudah transparent. Tangnya juga super tipis sama seperti Ortosec. Bahkan ini pun lebih tipis ya, bahkan lebih loose, terlihat lebih loose. Nah, menariknya kalau si 910 ini mereka itu punya padding yang cukup banyak nih di bagian heel-nya, dan bentuk heel-nya yang beda, yang dimana kalau ini tuh lebih ngehook di tumit kita, di Achilles, sedangkan ini itu tuh lebih extended heel gitu. Jadi possibility untuk bagian heel mengikuti gerak kaki itu ada. Nah, kemudian midsole-nya menggunakan Fast Foam Plus ya, dan yang di bawah ini namanya Swift Foam, serta ada exposed carbon yang lebih gede dibandingkan dengan Ortosec Hypersonic 1,3. Ini mana ini cuma kecil di tengah, ini ada dua besar di sini. Serta mereka punya teknologi outsole sendiri yang mereka namakan Prime Grip. Now, kita bakal bahas satu-satu dulu. Mulai dari beratnya dulu. FYI nih, menariknya adalah meskipun yang ini tuh, ini ukuran gue ya biasa 46, tapi yang ini tuh 45. Nah, cuman 45-nya mereka ini gue rasa besar. Entah 45-nya itu besar atau 45-nya itu bisa fit karena upper-nya yang super tipis. Oke, well let me know 910, tapi sekarang kita timbang dulu. Di ukuran 46 ya. 291,1 untuk ukuran 46. Now, nih di ukuran 45, 322. Berarti itu ada selisih kurang lebih sekitar 30 graman ya. 910 ini emang gue rasa tiap ini tuh lebih berat. Nah, kalian tuh kan juga banyak yang komen kan, Bang, kayaknya beratnya tuh nggak apa-apa deh. Oke, well gue akan jelasin nanti kenapa menurut gue
Untuk kelasan sepatu racing, berat itu penting. Oke, tapi itu kita nanti dulu. Oke, setelah kita timbang tadi, kita udah lihat kan selisihnya tuh 31 gram. Dan udah jelas secara angka ya, secara data di ukuran 46, beratnya ini 291. Jadi untuk berat, Orthosec Hypersonic 1,3 itu lebih unggul. Nah, kemudian kita lanjut ke harga. Sekarang kita ke bagian harga. Untuk harganya sendiri, si Hypersonic 1,3 di pasaran itu kalian bisa dapat di kisaran harga antara 1,1 juta sampai dengan 1,2 jutaan gitu. Ya kalau kalian beruntung kalian bisa dapat di bawah 1.100.000, itu kalian mungkin adalah orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkan harga segitu. Nah, sedangkan si 910 Haze Pro ini, dia itu kisaran harganya di market itu bisa di antara 1.200.000 sampai dengan 1.500.000. Secara data yang kita collect, untuk harga Orthosec Hypersonic 1,3 lebih unggul. Now, kita bakal masuk ke desain atau looknya. Oke, fams, untuk secara desain, kalau kita ngelihat dari colorway yang tersedia nih, Orthosec Hypersonic 1,3 itu punya 3 colorway. Yang putih ini, terus ada yang warna orange, warna merah, dan juga warna hijau atau mungkin lime green. Mereka punya 3 colorway. Sedangkan untuk yang 910 Haze Pro, mereka punya cukup banyak colorway, mulai dari MGL ya, terus ada DWP series Party People. Terus ada colorway baru mereka tuh, mereka ngeluarin 3 warna juga. Jadi kurang lebih di total itu ada 5 colorway, yang dimana di 5 colorway tersebut warnanya tuh juga colorful dan juga vibrant. Oke fams, jadi dari penilaian gue secara subjektif ya, karena desain itu adalah sesuatu yang menurut gue subjektif gitu, dan kalian pun punya tanggapan kalian sendiri. Menurut gue in terms of design, untuk lari gue lebih pilih Orthosec Hypersonic 1,3 karena simplicity, simple, bener-bener modelnya simple, putih dan ada logo Orthos yang warna oranye ini. Menurut gue ini simple is better kalau menurut gue. Sedangkan kalau si 910 Haze Pro sebenarnya tuh nggak apa-apa, tapi karena rame aja, warnanya tuh rame, jadi gue kadang agak kurang suka warna yang terlalu rame. Balik lagi ke kalian, kalau secara look dan secara desain dan secara colorway juga, kalian lebih suka yang mana? Yang simple seperti ini atau yang rame seperti ini? Let me know di comment section. Now, kita bakal bahas hal yang lebih dalam lagi, yaitu di ride feel dan juga fit. Untuk fit sendiri, ini adalah hal yang menurut gue subjektif juga. Secara fit, ketika gue menggunakan 2 sepatu ini, gue lebih ngefit sama 910 Haze Pro karena pertama kali pemakaian itu gue langsung di interval. Dan pun itu tidak ada blister, tidak ada kendala sama sekali gitu. Berbeda sama Orthosec Hypersonic ini, yang dimana gue butuh beberapa penyesuaian di mungkin 50 km pertama sampai gue bisa dapet feel enaknya sepatu ini. Ditambah ada sedikit blister di bagian Achilles pada saat itu ya. Atau kalian bisa nge-reverse ke pemakaian pertama Orthosec Hypersonic 1,3, ya itu ada pemakaian pertama gue blister di bagian Achilles. Dan itu cukup mengerikan dan agak mengganggu perlarian gue. Oke, dan untuk fit menurut gue 910 lebih oke. Selanjutnya kita bakal bahas di breathability. Untuk keademan sendiri, menurut gue yang menang justru Hypersonic 1,3. Well, kenapa? Sederhananya, karena uppernya yang ventilasinya tuh gede banget ini. Ya, meskipun ini kecil, tapi ini tuh banyak. Beda banget sama ini. Ini tuh ada bagian yang tercover, ya tercover dan tidak transparent nih. Seperti misalnya di bagian toolboxnya di sini, sedangkan bagian sini tercover. Tapi menurut gue itu sebenarnya bukan masalah yang gede-gede banget. Tapi kalau ingin melihat secara breathable, secara dingin-dinginan, ya, secara angin ya gitu, berasa, wah ini anginnya masuk ke kaki nih. Nah, ini dia yang menang. Orthosec Hypersonic 1,3. Sekarang gue akan bicara ride feel, dan again ini hal yang sangat subjektif menurut gue. Dan ini kalian bisa open discussion sama gue. Mari kita berdebat. Untuk ride feel, sebenarnya karakter 2 sepatu ini menurut gue tuh berbeda banget. Serius. Meskipun mereka mungkin mengklasifikasikan sepatu ini sebagai racing shoe, tapi menurut gue in terms of racing feeling, gue lebih merasa di Orthosec Hypersonic 1,3. Kenapa? Pertama adalah lebih responsif. Yang kedua adalah karbonnya tuh lebih stiff dibandingkan dengan 910 Haze Pro. Untuk racing feeling gue lebih dapat
feel-nya sepatu cepet itu ada di Orthoset Hypersonic. Mungkin itu juga dibantu sama beratnya yang ringan ya. Sedangkan ini 320-an gram. Ini termasuk berat ya. Ini kalau di persepatuan gue, ini berat segitu tuh masuknya ke daily trainer atau bahkan ada ya recovery shoe atau mungkin long run shoe gitu. Nah, sedangkan ride feel untuk si 910 ini, jujur aja gue merasakan bouncy tapi mungkin kurang responsif dibandingkan dengan ini yang mungkin less cushion tapi dia jauh lebih responsif. Meskipun dia punya rocker yang ekstrim banget kayak gini ya, tapi jujur aja ketika gue menggunakan 910 ini, gue lebih nyaman menggunakan sepatu ini untuk long run kalau di gue ya. Dan juga carbon plate-nya yang tidak terlalu stiff, makanya gue bisa bilang sepatu ini tuh juga bisa jadi opsi untuk daily trainer juga, jadi tempo shoes juga, tapi juga kalau untuk long run shoe itu juga bisa gitu ya fams. Karena carbon plate-nya nih ya, kalau kita mau tekuk-tekukan nih, tuh ini tuh masih stiff, sedangkan ini tuh enggak. Nah, ini tuh kurang stiff dan itu emang berasa banget ya. Kalau gue compare di pace long run gue sekitaran pace 5.30 sampai dengan 6, oke, mungkin yang ini tuh berasa nggak enak. Tapi ketika gue pakai ini di speed, ini tuh baru berasa enak. Sedangkan ini ketika gue pakai long run nyaman. Ketika gue pakai di speed, rasanya agak berat, kayak nyeret gitu, kayak dragging something. Karena pertama ya itu berat, kemudian yang kedua carbon plate feel-nya itu kurang berasa ya, stiffness-nya tuh agak kurang berasa dibandingkan dengan yang ini. Dan secara grip juga nih, grip ketika berada di tanah atau di permukaan. Nah, menurut gue secara grip, sorry to say, ini subjektif lagi ya, tapi menurut gue, Orthoset Hypersonic 1,3 memiliki grip yang lebih oke. Kenapa tidak 910 Haze Pro? Yang pertama, meskipun mereka punya teknologi prime grip, tapi gue rasa area bawahnya ini, base areanya ini perlu diimprove lagi. Menurut gue, bagian exposed karbonnya ini terlalu besar. Antara terlalu besar atau posisi karbonnya yang terlalu bawah. Dan ini tuh bisa jadi sesuatu yang beresiko kalau misalnya kalian lari di permukaan yang tidak rata gitu. Karena kontur jalan di Indonesia yang kebanyakan itu mungkin nggak rata gitu, meskipun aspalnya tuh aspal halus gitu ya. Nah, jadi bagian yang bolong besar ini itu tuh memungkinkan gue untuk ada chance untuk agak tidak seimbang ya ketika lari gitu. Sedangkan ini karena emang rata aja, dan juga ada risiko juga untuk terkena batu di bagian sini, dan kalian nggak mau hal itu terjadi. Nih FYI aja, ini udah ngelopek kayak gini. Ini pun gue bener-bener lari di area yang datar gitu dengan aspal ya, full aspal. Tapi well, kita nggak pernah tahu apa yang ada di jalan kan gitu, apalagi di jalanan Indonesia. So, in term of grip, menurut gue yang lebih grip adalah si Orthoset Hypersonic 1,3. Kesimpulannya, sepatu mana yang akan gue pilih? Jawabannya adalah dua-duanya. Klasik lu bang, main aman. Tidak. Oke, nah sebenarnya ini adalah poin yang menarik. Yang pertama, gue baru dapat feel dari sepatu ini tuh setelah pemakaian 50 km. Oke, itu satu. Yang kedua, gue emang lebih dapat feel racing itu ada di sepatu ini. Jadi kalau misalnya gue harus race di jarak-jarak 5K, terus 10K, dan juga mungkin sampai half marathon, gue akan lebih pilih sepatu ini. Kenapa? Kecenderungan ada di jarak tersebut adalah untuk ngejar aerobik dan juga anaerobik, apalagi kalau udah masuk di 5K dan juga 10K yang dimana kemungkinan kita effortnya tuh pasti threshold bahkan VO2 max effort gitu ya. Sedangkan sepatu ini tuh lebih ngebantu karena pertama stacknya tuh nggak terlalu tinggi, yang pertama midsole tuh nggak tebel banget, yang kedua adalah rockernya yang mungkin nggak ekstrim. Oke, mungkin memang sepatu ini tidak memberikan rocker feel ya, atau dorongan yang seperti diberikan oleh 910 ini, yang secara natural kalian bisa lihat terus gitu. Tapi si Hypersonic 1,3 ini menurut gue natural feel-nya tuh lebih dapat karena turnover dari sepatu ini tuh jauh lebih enak dibandingkan dengan ini. Sorry banget 910, sorry banget. Gue bakal lebih pilih 910 ketika gue harus apa? Ketika gue harus long run dan ketika mungkin gue harus lari di jarak maraton. Untuk race mungkin gue bisa pakai ini. Untuk maximal effort mungkin tidak. Kenapa enggak? Karena berat coy. Serius. Bilang, manja lu bang gitu. Enggak cuy, gak manja. Serius. Jarak maraton itu tuh menurut gue jarak yang gak main-main. Dan ketika sudah berada di kilometer-kilometer di atas 20, di atas 30, beratnya sepatu itu baru berasa. Kalau kalian perhatiin sepatu-sepatu zaman dulu, sebelum ada era sepatu midsole tebel, sepatu maraton dulu tuh flat racing shoe cuy, yang
midsole-nya tuh mungkin nggak tebel-tebel banget, tapi itu karena enteng. Karena ketika lo udah lari sejauh 2 jam, 3 jam, berat itu pasti bakal berasa, percaya deh sama gue. Makanya gue kalau pakai marathon shoe mungkin akan pakai ini, tapi untuk racing, maybe not. Tapi untuk long run, ya. Apakah kedua sepatu ini bisa jadi training companion? Menurut gue, yes. Masuk ke rotation shoe, yes. Yang ini untuk speed, untuk interval, mungkin untuk tempo juga. Sedangkan yang ini untuk long run, untuk easy run, masih oke. So fams, itu dia Gear Battle tentang dua sepatu ini. Ya, Orthoset Hypersonic 1,3 dan 910 Haze Pro. Menurut kalian nih, kalian setuju gak dengan pendapat gue? Tapi kalau kalian gak setuju, kalian boleh banget kasih komentar kalian ya di comment section. Mari kita bahas, mari kita berdebat tentang dua sepatu ini. So, itu dia fams. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.